teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Tinkercad. Nah, sudah pernah kenal belum dengan aplikasi ini? Nah, tentunya semakin perkembangan teknologi, kita akan lebih mudah belajar sains ya teman-teman. Contohnya dengan aplikasi sirkuit yang menggunakan Tinkercad gitu. Jadi pernah nggak kalian melihat lampu traffic light yang ada di persimpangan? Warnanya ada 3 macam ya, yaitu merah, kuning, dan hijau. Nah, di sini kita mau belajar nih mensimulasikan aplikasi yang sudah ada di depan kita, yaitu Tinkercad. Yang pertama, kita coba cek state stimulation. Nah, coba perhatikan apa yang menarik dari 3 lampu tersebut. Apa kira-kira bedanya teman-teman? Oke, jadi lampu pertama lebih redup, lampu kedua semakin terang, kemudian lampu yang ketiga, iya betul, dia yang paling terang. Ya, kira-kira kenapa ya teman-teman bisa terjadi perbedaan seperti itu? Oke, kita akan melihat apa ini yang ada cincinnya ini. Nah, ini namanya adalah resistor ya. Nah, coba kita klik di sini akan langsung otomatis muncul teman-teman yang namanya resistor. Berapa di sini keterangannya? Jumlahnya ada 1 dan nilai resistensinya adalah 3K ohm. Oke, ini dibaca dengan ohm ya, simbol daripada satuan hambatan ya. Jadi untuk LED yang pertama yang paling redup resistensinya nilainya adalah 3 kilo ohm. Dan yang kedua nilainya adalah 1 kilo ohm. Dan yang ketiga adalah 100 ohm. Tentunya mana yang paling besar teman-teman? Betul, yang ada di LED pertama. Semakin tinggi atau semakin besar besaran resistensinya, ternyata lampu yang dinyalakan oleh LED pertama itu adalah yang paling redup, begitu ya teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman semuanya, kenapa ada dua titik yang berbeda warnanya? Yang pertama adalah warna merah dan yang kedua adalah warna hitam. Nah, untuk ini adalah kutub negatifnya dan yang ini adalah kutub positifnya. Itu ya teman-teman. Nah, coba dari hal yang menarik ini, kalian bisa dapat apa kesimpulannya? Bahwa semakin besar nilai resistensinya, ternyata lampunya semakin redup atau nilai nyala arusnya semakin kecil. Betul. Nah, ternyata ini untuk LED yang ketiga, nilai resistensinya semakin kecil, maka nilai nyala lampunya semakin terang, atau bisa ditarik kesimpulan bahwa semakin kecil hambatannya, maka arus yang mengalir pada rangkaian semakin besar. Betul, itu adalah yang dinamakan dengan hukum Ohm. Nah, kira-kira dengan bantuan Arduino ini semakin mudah bukan teman-teman? Ya, ternyata menjadi lebih menarik ya. Oke, setelah ini kita akan mencoba membuat dari pertama ya. Bagaimana langkah-langkah membuat lampu flip-flop, lampu lalu lintas. Oke, kita stop dulu yang ini. Kita masuk ke Tinkercad. Yang pertama kita masuk adalah create. Nah, kita ambil oh ya teman-teman, silakan kalau yang belum pernah login, silakan login dengan Gmail-nya ya. Nah, tentunya pasti pada punya akun Gmail ya teman-teman. Silakan kita masuk ke create. Nah,
karena kita membuat rangkaian arus listrik, jadi kita klik yang bagian sirkuit. Oke, nah setelah tunggu muncul tabulasinya, kita akan melihat di sini ada banyak ya, ada basic, ada Arduino, ada microbit, circuit, dan seterusnya. Nah, kita mau coba pilih yang Arduino. Teman-teman, kita langsung ambil yang posisinya ada di sini, yaitu seperti ini ya. Nah, kita ambil yang sudah. Nah, ini ternyata bisa dibesarkan dikecilkan dengan posisi mouse ya teman-teman. Nah, oke, yang selanjutnya ini akan kita pelajari dulu yang tadi pernah disinggung sedikit. Ada dua posisi kabel. Yang kabel merah itu adalah kutub positif dan terhubung dengan yang merah yang di sini, dan posisinya terhubung dengan Arduino. Nah, di sini coba kita lihat lagi. Nah, teman-teman sudah terlihat, nampak? Ini adalah posisinya di mana teman-teman? Ya, betul. Ada posisi 5 volt. Itu adalah tegangan atau sumber arusnya yang digunakan pada Arduino ini. Kemudian yang negatif tadi kita ini satu garis ini satu hubung ya. Negatif ini terhubung dengan GND. Apa ini GND? Yaitu ground ya. Posisinya adalah kutub negatifnya. Nah, kita kembali perkecil dulu teman-teman, karena kita akan memasukkan lampu LED. Nah, kira-kira lampu lalu lintas ada berapa warna ya teman-teman? Yap, ada 3 ya. Nah, kita kembali ke basic dan kita masukkan LED di sini. Nah, kita masukkan LED di sini. Oke, nah, lampu LED ya. Dan yang kedua, kok adanya merah? Tenang teman, nanti kita akan masukkan ke posisi warna di sini. Nah, kita bisa ubah setelah merah, ya kita butuh warna kuning. Dan satu lagi, kita butuh warna hijau. Betul teman-teman. Ya, green kita pilih ya. Oke. Nah, selanjutnya apa yang tadi kita butuhkan? Supaya nyalanya itu tidak meletus atau terlalu banyak arus yang mengalir. Sedangkan LED ini kan kecil, sedangkan hambatannya tegangan yang di Arduino ada 5 volt. Maka kita perlu hambatan atau resistensi ya. Oke, kita pilih di sini. Nah, teman-teman, di mana kita memposisikan ini? Nah, pada Arduino, pada papan board ini, jadi kita akan perbesar dulu ya teman-teman. Ya, oke. Nah, kelihatan ya teman-teman, di sini titik E itu adalah katode, bahwa menyatakan bahwa LED itu ada dua kutub ya, kutub negatif dan kutub positif. Dari sini sudah terlihat bahwa ada dua kaki yang panjangnya berbeda ya teman-teman. Yang satu adalah lebih pendek atau katodenya yaitu negatif, dan yang satu adalah anode dan kaki yang lebih panjang. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan negatif, maka ini juga harus posisinya juga di negatif. Gini ya teman-teman. Nah, satu deret ini itu terhubung. Jadi kalau kita itu mau nyambungkan LED yang kedua, posisinya di mana teman-teman? Yap, bisa di titik D, bisa di titik C, bisa di titik B, dan bisa di titik A. Gitu ya teman-teman. Nah, kita masukkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, sekarang lanjut lagi. Posisinya ada di yang ketiga. Ini. Nah, posisinya sekarang sudah ada pada kutub katodenya tersambung ya.
Nah, sekarang yang ini dengan siapa? Nah, kita hubungkan dengan posisinya adalah di titik tujuh. Oh, sorry. Ya, kita posisikan di 13. Yang satu kita posisikan di 7. Yang satu kita posisikan, kita ulang sedikit. Ini tidak harus di sini ya. Karena ini kan satu tersambung ya. Ketika kita klik ini muncul garis hijau, maka kita bisa seperti ini. Nah, bisa teman-teman. Dan ini di sini boleh, di sini juga boleh ya teman-teman. Tidak masalah. Jadi saya akan memperlihatkan kalian bahwa satu garis ini terhubung. Jadi tidak harus di titik yang paling dekat. Jadi bisa diselangi satu tidak masalah. Dan ini kita masukkan ke titik yang ketiga. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen rapi, ini tidak apa-apa. Kita sini. Nih teman-teman. Oke. Nah, sekiranya begitu, biar supaya rapi kita posisikan. Nah, kita akan lihat nilai resistensinya semuanya sama ya, 1 kilo ohm. Nah, ini 1 kilo ohm dan 1 kilo ohm. Sama semua ya. Nah, kita akan mencoba apakah langsung bisa nyala teman-teman. Nah, ternyata posisinya hanya lampu yang LED pertama yang bisa menyala. Maka kita akan lihat posisi di codingnya, teman-teman. Nah, kita kembali ke desain yang kedua tadi. Nah, ini tadi kita akan mencoba membuatnya seperti yang pertama. Ini red. Maaf. Yellow dan ini adalah green. Ini adalah green. Resistensinya kita buat sama dulu. Sama-sama. Semakin besar nanti diharapkan lampunya semakin terang ya teman-teman. Nah ini kenapa kita ada kembali ke sini karena codingnya harus kita buat. Nah teman-teman untuk coding ini kalian bisa konsultasi dengan guru informatika kalian ya teman-teman. Atau jika kalian belum sempat menemui beliau, kita bisa mengcopy paste dari akun YouTube yang sudah pernah tayangkan oleh teman-teman yang lain gitu ya. Jadi ini memang saya posisinya juga sedang mengcopy paste. Nah, sudah saya sampaikan di sini itu adalah dari YouTube-nya teman kita. Ya, ini posisinya tadi sudah seperti ini. LED yang pertama pada titik 13 dan LED yang kedua pada posisi 7, LED yang ketiga pada posisi yang ketiga. Nah, ini adalah bagian dari codingnya. Kalau posisinya itu LED pertama adalah high, maka dia menyala. Dan setelah itu dia akan memadamkan lampu LED yang kedua dan ketiga. Kemudian terjeda setelah 1000 mikrosekon. Nah, jadi kemudian yang kedua itu nyala high. Kemudian terjeda lagi 1000 mikrosekon. Kemudian yang ketiga high berarti menghidupkan LED yang ketiga dan merendahkan pada LED pertama dan kedua. Nah, itu ya teman-teman. Kurang lebihnya untuk coding kita kembali ke simulasi. Coba kita lihat. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah nyala bukan? Nah, kira-kira begitulah ya untuk proses pembuatan aplikasi Tinkercad lampu flip-flop pada lampu lalu lintas.
Nah, kira-kira kalian berminat untuk membuat apa ya kira-kira setelah ini? Ya, kita tunggu untuk proyek selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah. Semoga dengan pembelajaran IPA kali ini, materi hukum Om menjadikan pembelajaran IPA menjadi lebih mudah. Belajar IPA itu mudah.